warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Selainda Putri. Saya di sini akan membuka daftar hasil transaksi yang sudah teman-teman saya kerjakan. Pertama itu kita akan membuka ke menu daftar laporan. Setelah itu, kita akan masuk ke buku besar dan kita akan membuka keseluruhan jurnal. Di sini itu kita akan memasukkan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024. Setelah itu kita pencet tampilkan. Nah, di sini itu ada yang pertama itu kita ada namanya itu hutang bank itu sebesar 8.800.000 yang ada di debit dan banknya itu 8.800.000 di kredit. Setelah itu kita akan melihat di hasil terakhir yaitu sebesar sini itu sebesar 5.833.333,33 rupiah. Dan kita akan masuk ke, di daftar laporan keuangan dan kita akan membuka di laba rugi. Di laba rugi ini kita akan memasukkan di tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Di sini itu kita ada pendapatan dan ada penjualan itu sebesar 43.315.000, nilai penjualan sebesar minus 2 juta, terus di jumlah pendapatan itu ada 41.315.000. Setelah itu kita ke beban pokok penjualan. Di beban pokok penjualan ini ada 18.975.000 dan di jumlah beban pokok penjualan itu sebesar 18.975.000. Jatuh kita ke laba kotor itu sebesar 22.340.000 dan di beban operasional itu terdapat beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, lalu beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, dan beban operasional lainnya. Di beban gaji ini kita terdapat 8.800.000, di beban listrik dan air itu ada 6.500.000, di beban penyusutan gedung sebesar 3.750.000, di beban penyusutan peralatan sebesar 520.833,33 rupiah, lalu di beban penyusutan kendaraan sebesar 1.562.500 dan di beban operasional lainnya itu sebesar 600.000. Dan jumlah beban operasionalnya itu ada 21.733.333,33 rupiah. Di beban di pendapatan operasional itu ada 606.666 rupiah 67 dan di pendapatan dan beban non operasional itu di sini itu 0 ya. Lalu di laba bersihnya itu terdapat 606.066 rupiah 67. Setelah itu kita akan membuka di tadi kita sudah membuka di laba rugi, selanjutnya kita akan membuka di neraca. Di neraca ini kita akan masukkan itu per tanggal 31 Januari 2024. Nah, di neraca standar ini itu yang pertama ada aset lancar dan di sini itu ada kas dan setara kas, lalu di kasnya itu ada 53 juta 450. Setelah itu ada bank sebesar 498.894.500, lalu di jumlah kas dan setara kas itu sebesar 551.898.650.000. Setelah itu di piutang usaha dan jumlah piutangnya itu terdapat 0 dan di persediaan atau persediaan barang dagang itu sebesar 1.020.000 dan di jumlah persediaannya itu sebesar 1.020.000. Lanjutnya itu ke aset lancar lainnya. Di sini itu ada PPN masuk yang sebesar 2.865.500 dan perlengkapan toko itu sebesar 450.000. Lalu ada jumlah aset lancar lainnya sebesar 3.315.500 dan jumlah aset lancarnya itu sebesar 556.234.150 rupiah.
Lalu ada di aset tidak lancar, di sini tuh ada nilai histori, yang pertama itu ada tanah, gedung, peralatan, dan juga kendaraan. Di tanah ini kita terdapat 1 miliar, lalu di gedung itu sebesar 900 juta, di peralatan sebesar 50 juta 550, lalu di kendaraan sebesar 200 juta. Dan jumlah nilai historinya itu sebesar 2.150 juta 550.000. Lalu ada akumulasi penyusutan. Di akumulasi penyusutan gedung itu ada minus 138.750. Lalu di akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 19.270.833 rupiah. Lalu di akumulasi penyusutan kendaraan sebesar minus 57.812.500. Lalu di jumlah akumulasi penyusutan ada minus 115.833 ribu 33,33 rupiah. Lalu di jumlah aset tidak lancar itu sebesar 1.934.716.066,67 rupiah. Lalu di aset lainnya itu jumlah aset lainnya ada 0, lalu di jumlah asetnya itu ada 2.490.960.816,67 rupiah. Di liabilitas dan ekuitas itu sampai ke jumlah utang itu di sini ada 0. Lalu kita lanjut ke kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu ada PPN keluaran itu sebesar 4.544.650 rupiah. Jumlah kewajiban jangka pendek lainnya itu sebesar 4.544.650 rupiah. Lalu di jumlah kewajiban jangka pendeknya itu sebesar 4.544.650 rupiah. Dan setelah itu ada liabilitas jangka panjang, yang dimana ada hutang bank. Hutang banknya itu sebesar 88.867.000, jumlah kewajiban jangka panjangnya 88.867, lalu di jumlah kewajiban itu sebesar 93.411.650 rupiah. Lalu ada ekuitas, di sini tuh ada ekuitas saldo awal sebesar 400.622.500, lalu laba ditahannya sebesar 998.450, lalu di modal usahanya itu sebesar 997.860.000, dan di laba tahun ini itu ada 606.606.066,67 rupiah. Lalu di jumlah ekuitasnya itu sebesar 2.397.539 ribu dan 166,67 rupiah, dan jumlah liabilitas dan ekuitas itu sebesar 2.490.950.816,67 rupiah. Yang terakhir kita akan masuk ke arus kas. Di sini kita akan masuk ke arus kas langsung. Di arus kas langsung ini kita masukkan dari periode Januari 2024 sampai dengan periode Januari 2024. Setelah itu kita akan tampilkan. Dan di sini itu ada aktivitas operasi yang dimana ada kas dan penjualan sebesar 113.160.650 rupiah. Di kas untuk pembelian itu sebesar minus 83.752.000, dan di beban operasional itu sebesar minus 15.300, dan di beban gaji itu sebesar minus 8.800, dan beban listrik, air, dan teleponnya juga minus 650.000. Setelah itu ada beban operasional lainnya sebesar minus 600.000, dan laba rugi operasi sebelum berubahnya itu ada 13.508.650 rupiah. Setelah itu kita masuk ke perlengkapan toko. Di sini tuh ada perlengkapan toko sebesar minus 450.000. Di total berkurang dan bertambah pada operasi aset juga sama, minus 450.000. Dan di sini tuh ada kewajiban lancar lainnya itu sebesar minus 9.500.000, di hutang biayanya minus 9.500.000, dan total berkurang atau bertambahnya pada aset pada operasi liabilitas itu sebesar minus 9.500.000. Lalu di sini ada total kas bersih atau yang sudah dipakai atau dihasilkan oleh aktivitas operasi itu sebesar 3.558.650 rupiah.
Lalu ada total kas bersih, tapi di sini tuh 0 ya. Jadi kita langsung lanjut ke kewajiban jangka panjang. Di kewajiban jangka panjang ini kita punya hutang bank yang nominalnya itu sebesar minus 9 juta, di total kas bersih yang dihasilkan atau yang sudah dipakai oleh aktivitas pendanaan itu sebesar minus 9 juta, dan kas bersih yang dihasilkan oleh atau yang sudah dipakai di periode ini sebesar minus 5.441.350, dan setelah itu ada kas dan setara kas di awal periode sebesar 557.340.000, dan juga yang terakhir itu ada kas dan setara kas di akhir periode sebesar 551.898.650 rupiah. Dan ini sudah selesai semua, jadi segitu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mencocokkan laporan keuangan CV Magnus, laba rugi standar, neraca standar, dan arus kas langsung. Di sini saya membuka daftar laporan dan mencocokkan laba rugi standar. Di sini dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 2024. Tampilkan. Di sini nominalnya sama sebesar 666.667 rupiah. Laporan standar. Pada tanggal 31 Januari 2024. Ini jumlah asetnya sama sebesar 2.490.950.816,67. Selanjutnya kita ke daftar laporan keuangan arus kas langsung. Dari periode Januari sampai dengan periode Januari. Di sini total kas dan setara kas dari periode sebesar 551.898.650 rupiah. Jika sudah sama, berarti sudah balance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video tutorial yang kelompok kita buat dapat bermanfaat ya teman-teman. Sekian tutorial dari CV Magnus. Terima kasih.